Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan semua. Karena ini pada suasana malam, maka saya ucapkan selamat malam dan selamat berbahagia. Karena bahagia adalah sebuah kunci, maka bangun kebahagiaan Anda dalam perspektif Anda sendiri. Kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang apa yang biasa sering banyak didiskusikan, diberikan pengetahuannya, diajarkan oleh beberapa organisasi-organisasi pemuda khususnya. Tapi menurut saya, wawasan ini tidak hanya dibutuhkan oleh sebuah anggota organisasi kepada organisasi atau organisasi kepada anggotanya, tapi menurut saya penting juga untuk banyak diketahui oleh orang, khususnya diri sendiri. Apa itu? Tentang bagaimana membangun pengetahuan tentang andir atau sering kita sebut sebagai analisa diri. Apa itu analisa diri? Mari kita simak bersama-sama. Dalam beberapa definisi tentang analisa diri, banyak beberapa tokoh mungkin sudah banyak mengemukakan tentang analisa diri tersebut. Tapi saya akan mencuplik bagaimana sebetulnya analisa diri itu dibangun dan didefinisikan. Apa itu analisa diri? Yaitu kemampuan kita melihat dan menganalisis segala aspek dalam diri kita, atau kemampuan-kemampuan diri kita untuk mengetahui bagaimana gambaran-gambaran tentang apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Sahabat, pergerakan bahwa melihat diri kita, mengetahui diri kita, mengetahui tentunya kemampuan, mengetahui tentunya kelemahan, itu bagian dari bagaimana kita bisa menganalisis diri. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dijelaskan dalam kita menjelaskan tentang analisis diri. Apa itu? Kita mungkin bertanya akan pentingnya analisis diri kita sendiri, dan sebagian yang lain bahkan merasa hal ini tidak perlu dan justru membuang waktu. Bukankah kita sudah pasti atau lebih paham tentang diri kita sendiri? Karena menjadi belum berarti serta-merta mengetahui. Maka analisis diri sangat perlu dilakukan oleh masing-masing individu. Apa itu tadi? Karena menjadi diri kita belum tahu, belum tentu kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Maka tidak semua orang merasa perlu melakukannya. Hanya manusia yang ingin progresiflah yang merasa perlu untuk melakukan analisa diri. Manusia progresiflah adalah manusia yang tidak mau merugi apalagi celaka. Dengan bahasa lain, manusia progresif adalah hari ini lebih baik dan bermanfaat tentunya daripada hari kemarin. Dan hari esok adalah lebih baik dari hari sekarang. Dialah manusia yang progresif, dialah manusia yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian timbullah pertanyaan, who I am? Siapa sih diri kita itu? Dalam kacamata kita bisa menganalisis diri. Nah, ada yang menarik di dalam pengertian yang dibangun oleh beberapa tokoh, khususnya yang tokoh ini yang paling terkenal dalam kita sering membahas tentang psikologi diri, psikologi, beberapa kajian-kajian psikologi, yaitu tokoh tersebut adalah
Sigmund Freud. Apa itu? Bahwa Sigmund Freud membahas tentang siapakah diri kita itu. Diri kita adalah diri kita yang tersembunyi, bukan diri kita yang ditampilkan. Ya, artinya apa? Bahwa diri kita ada yang ditampilkan, juga ada yang tersembunyi. Kenapa begitu? Pertama, Sigmund Freud selanjutnya menjelaskan dalam teori psikoanalisisnya dengan menguraikan jiwa atau diri, human space, atau terdiri dari 3 bagian. Pertama, ID, yang kedua ego, yang ketiga superego. Apa itu ID, ego, dan superego? Sigmund Freud menjelaskan tentang ID, yaitu bagian manusia yang berisi tentang naluri atau insting, sering kita sebut sebagai insting, dan energi dasar kehidupan. Dia menyebutnya sebagai libido yang menjadi pengatur atau penggerak segenap organ. ID berfungsi di alam bawah sadar manusia sehingga ia tidak mengenal nilai atau baik buruk. Tidak ada moralitas baginya. Ia hanya mengenal dorongan untuk memperoleh kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan naluriahnya, selaras dengan prinsip kenikmatannya. Itu yang kemudian dinamakan di dalam diri kita punya ID. Dalam kajian Islam mungkin kita sering sebut sebagai nafsu lawamah. Oke? Untuk selanjutnya, setelah kita mengenal yang namanya ID, yang kemudian ID adalah bagian dari sesuatu dorongan yang tidak mengenal baik buruk, moralitas, dan sebagainya, kita juga mengenal yang namanya ego. Apa itu ego? Bagian sadar manusia yang bersifat rasional, yang berusaha menyesuaikan antara alam bawah sadar ID dengan tuntutan realitas. Ego lah yang menjaga atau to protect gerak atau sikap organ-organ. Meski begitu, ego bersifat antisosial dan cenderung membahayakan. Ego dalam kajian Islam sering juga diserupakan dengan nafsu ammarah. Kemudian setelahnya superego. Apa superego? Adalah bagian diri atau lebih jelasnya kata hati, conscience, yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan salah, right and wrong, menurut aturan sosial di mana ia tinggal, sehingga ia akan merasa bersalah ketika melakukan kesalahan tersebut. ID dan superego selamanya saling bertentangan, dia nggak pernah ketemu, kontradiktif, dan ego berusaha merukunkan daya-daya keduanya sehingga menghasilkan tingkah laku atau tindakan. Oleh karena itu, Sigmund Freud mengatakan bahwa selamanya manusia berada dalam konflik dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan masyarakatnya. Orang saleh menurut Freud adalah orang yang mampu, atau orang baik menurut Freud adalah orang yang mampu menekan dan mempresikan impuls-impuls, dan sebaliknya seorang pendosa menikmati impuls-impulsnya atau menikmati sebuah keburukan-keburukannya. Orang saleh adalah orang yang menekan atau mempreskan sebuah syahwat atau kenikmatan yang membentuk moralitas yang tidak baik, dan itu dikarenakan karena dukungan dari ego sendiri. Kemudian, so who are you? Jadi kamu siapa? Mari kita bisa menggali potensi diri. Setelah mengetahui siapa kita, kemudian kita beranjak pada penggalian potensi. Potensi adalah daya atau kekuatan. Bentuk negatifnya adalah impotensi, yang pada dasarnya berarti tak berdaya.
Seseorang berpotensi adalah seorang yang kuat dan berdaya. Seseorang menggali atau memahami potensi diri, khususnya dalam kajian psikologi, digunakan beberapa metode. Salah satunya adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity. Oke, kita akan membahas kajian selanjutnya tentang bagaimana kita menggunakan analisis SWOT. Apa itu Strength, Weakness, Opportunity Treatments? Yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, dan hambatan. Itu akan kita bahas di session selanjutnya. Terima kasih dari saya malam ini untuk Anda semua. Kita baca kemampuan diri kita sehingga kita bisa tahu bagaimana kita bisa ngelola bagaimana ego, dan super ego kita. Sehingga apa yang menjadi sebuah perjalanan hidup kita itu kita mampu mengendalikannya sehingga perjalanan hidup kita lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi manusia dan khususnya bagi orang lain, teruntuk untuk agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.